Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidi mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli da'in dalilul liqalbi 'inda jahli fa ya rabbi mati'ni bi sirri hurufihi wa nawwir bi sam'i wa qalbi wa mukalati wa habli bihi fathan wa ilma wa ibadah wa anis bihi ya Rabbi fil qabri wa salli wa sallim kulla yawmi wa laylatin ala man bihi rahman yuqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghaffaru dhanbi wa sallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarah 47. Ayo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsurun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adabi yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum Wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh faraqna bikumul bahra fa'anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Sadaqallahul azim. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان
Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul Bitti, oh ya terus. anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ikum fatabalaikum innahu wattawwabur rahim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israil. Bani Israil adalah keturunannya Kanjeng Nabi Yunus, Ishak. Terus Israil ini namanya siapa? Kanjeng Nabi Yunus. Kanjeng Nabi Yunus apa ya? Mas? Iya. Israil ini namanya siapa? Hah? Siapa? Baru kemarin. Hah? Israil namanya Kanjeng Nabi Yunus. Ya, Yakub. Uzkuru, ingat-ingatlah kalian nikmati atas nikmat-nikmatku, allati an'amtu, yang aku berikan nikmatku itu alaikum atas kalian, wa anni, dan bahwasanya aku faddaltukum, maka aku lebihkan kalian alal alamin, dari orang-orang, dari bangsa-bangsa, dari suku-suku, alamin, di seluruh alam. Jadi Israel ini, bangsa Israel ini, keturunannya Israel ini dilebihkan oleh Allah. Pangkat jabatannya ditinggikan oleh Allah. Beda dengan suku-suku yang lain, beda dengan keturunan-keturunan yang lain. Israel ini adalah nama lain dari Kanjeng Nabi Yunus, Yakub alaihissalam. Kanjeng Nabi Yunus Yakub keturunannya dari Kanjeng Nabi Yunus. Kanjeng Nabi Yunus siapa? Sebelumnya, setelahnya Ibrahim siapa? Hah? Yakub keturunan dari tadi udah benar. Oh, Idris. Keturunannya Ibrahim siapa namanya? Satunya Ishak alaihissalam. Ishak keturunannya dari Kanjeng Nabi Yunus, Ibrahim alaihissalam. Kalau Kanjeng Nabi Yunus Muhammad keturunan dari Ismail alaihissalam. Ismail putranya dari Ibrahim. Ibunya namanya Dek-deki. Kalau Ishak
keturunan dari istrinya yang bernama Ishak. Ishak, istrinya Ibrahim namanya siapa? Siapa dong? Maryam. Siti Saro. Waduh, gimana ini? Sampai ini keturunannya Bani Israil atau Allah karim. Wattaqu, maka takutlah kalian, maka bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian yauman, pada suatu hari, la tajzi, yang di hari itu tidak ada pembelaan, nggak ada yang bisa bela, nggak ada pengacara waktu itu, jadi nggak ada yang bela nih sampean. Nafsun an nafsin zai'an, seseorang membela seseorang lainnya, tidak ada seorang pun. Wala yuqbalu, dan tidak diterima minha, atasnya, syafaat, nggak ada syafaat kalau tanpa izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yu'khadhu minha, dan juga tidak menerima minha, atasnya, adlun, tebusan, nggak ada tebusan, tak tebus yo, nggak ada. Wala hum yunsorun, dan tidak ada atas mereka itu, atas Bani Israel itu, yang kafir itu, yunsorun, yang bisa menolong, tidak ada. Jadi besok suatu hari tidak ada yang bisa belani sampean, enggak ada. Tidak ada yang bisa ngasih syafaat, tidak ada yang menerima tebusan, tidak ada yang dapat menolong kalian kecuali iman dan amal soleh. Hari apa itu? Hari apa? Hari apa? Hari kebangkitan, hari kiamat. Kiamat ada dua. Yang pertama adalah kiamat sughra, yang kedua adalah kiamat kubro. Sughra adalah kematian jasad kita ini, kubro hancurnya alam semesta. Hati-hati, besok pasti hal ini akan kita lalui. Mati itu pasti nih. Kapan mau mati terserah sampean. Mau mati kapan? Mati sekarang, mana itu ke rel kereta api? Jadi takdir yang nggak bisa dirubah itu tiga. Satu adalah kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Pasti yang bernyawa ini akan mati. Yang kedua adalah rezeki. Pasti semua yang hidup ini dapat rezeki. Banyak endaknya tergantung sampean. Yang ketiga adalah jodoh. Sampean berjodoh. Cantik atau jeleknya terserah sampean. Sampean suka yang jelek ya, jodohnya sampean jelek. Tergantung usahanya, tergantung duitnya. Ada duit dapat yang cantiknya, nggak ada duit dapat yang budurannya. Allah karim. Duit itu doa apa? Doa, duit tahu? Usaha, terus usaha itu hidiyah. Apa? Iman dan takwa. Oh, pintar. Wa idza najjayna, dan ingatlah ketika najjainakum, kami selamatkan kalian. Najah, sampai kemarin itu belajar safinatun najah. Najah itu selamat. Safina itu apa? Apa safina? Perahu. Safinatun najah berarti perahu yang bisa menyelamatkan kalian. Wa idza najjainakum, dan ketika kami selamatkan kalian
min ali Fir'aun, dari keluarganya Fir'aun, dari pengikutnya Fir'aun. Fir'aun ini nama dari raja-raja di Mesir. Kalau Fir'aun, namanya Fir'aun pada waktu zamannya Kanjeng Nabi Musa, namanya? Gak tahu. Oh, namanya anaknya Fir'aun. Namanya Fir'aun pada zamannya Kanjeng Nabi Musa namanya siapa? Anaknya Ramses, nggak tahu. Ramses itu juga Fir'aun. Ini anaknya, apa namanya? Pintar. Ambil sepedanya sana. Yasumunakum, yang menindas kalian, yang menimpakan kepada kalian apa? Su'al azab. Su, keburukan. Azab adalah siksaan. Jadi Fir'aun beserta pengikut-pengikutnya itu menimpakan atau menindas rakyatnya pada zamannya Kanjeng Nabi Musa alaihissalam dengan apa? Su'al azab, seburuk-buruknya azab, siksaan. Apa contohnya? Yudzabbihuna abna'akum, menyembelih anak laki-laki kalian. Jadi anak laki-lakinya disembelih, dipotong. Apanya yang dipotong? Lehernya. Oh iya gitu, lehernya, masa kukunya yang dipotong kan? Kenapa? Karena kata dukun-dukunnya Fir'aun, besok ada keturunan dari Bani Israel yang akan membunuh kamu. Itulah dari jenis kelamin laki-laki. Jadi dipercaya sama Fir'aun itu. Makanya setiap ada anak laki-laki yang lahir langsung dibunuh, disembelih. Itu kekejamannya Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan hidup nisa'akum, anak perempuan mereka. Wa fi dzalikum bala'un, dan di dalam kalian itu bala'un, ujian. Jadi kalau yang ini menimpa pada kita itu dinamakan ujian. Mir rabbikum azim, dari rabbikum, dari Robnya kalian, dari pangerannya kalian, azim, yang maha agung atau yang besar. Ini ujian yang besar. Kalau diuji berarti supaya keimanannya meningkat. Berarti sampean kalau dapat ujian, berarti sampean mau dites lulus atau tidaknya. Ujian itu hanya 7 hari, nggak banyak-banyak. Mentoklah 10 hari ujian itu. Kalau belajar setengah semester. Banyakan mana, lamaan mana antara ujian dan belajarnya? Banyakan belajar. Kalau terjadi pada diri kalian ujian tok tiap bulan, berarti sampai itu nemen. Apa nih sing nemen? Dusone maksiate ya. Wa idz faraqna, ini juga menceritakan wa idz faraqna, dan ketika faraqna. Firaq, apa firaq? Memutus atau membelah atau menceraikan. Firaq, menceraikan. Bikum, atas kalian apa? Al-bahra. Jadi bahra itu lautannya dipisahkan, dibelah, dipotong. Fa anjainakum, maka kami selamatkan kalian. Wa aghraqna, dan kami tenggelamkan ala Fir'aun, pengikutnya Fir'aun, termasuk Fir'aun. Wa antum tandurun, dan kalian melihatnya itu.
Jadi ini sebuah mukjizat yang diberikan Allah kepada Kanjeng Nabi Musa alaihi salam ya. Jadi tatkala itu dikejar Kanjeng Nabi Musa bersama kaumnya. Terus pas tatkala nyampe di bibir pantai, dipukulkan itu tongkatnya itu. Tongkatnya Kanjeng Nabi Musa, habis itu terbelah lautannya. Terbelah lautannya, masuk kaumnya Nabi Musa, nyebrang. Terus diikuti juga dengan pengikutnya Fir'aun. Namun setelah kaumnya Kanjeng Nabi Musa selamat, lautannya ditutup kembali. Terus Fir'aun beserta pengikut-pengikutnya mati tenggelam ya. Wa idwa adana, dan ketika kami berjanji kepada siapa? Kepada Kanjeng Nabi Musa arba'ina lailan. Kanjeng Nabi Musa menunaikan janjinya, menunaikan kesepakatannya dengan Allah untuk apa? Untuk uzlah, untuk bertapa arba'ina lailan, 40 malam. Di mana? Di Gunung Tur Sina. Tsumma tahultumul ijlah. Namun apa yang terjadi setelah ditinggalkan oleh Kanjeng Nabi Musa kaumnya itu? Setelah selamat dari kejaran Fir'aun, setelah hidup nyaman, tenang, damai, ditinggalkan untuk menunaikan janjinya itu. Tsumma tahultumul ijlah. Akan tetapi kemudian kaumnya Kanjeng Nabi Musa menyembah ijlah, anak lembu, anak sapi, menyembah patung. Mimba'dihi, setelah Kanjeng Nabi Musa menunaikan, pada saat Kanjeng Nabi Musa itu menunaikan janjinya bertapa di Gunung Tur Sina. Kaumnya ambil ini sendiri-sendiri, ini inisiatif sendiri-sendiri. Wa antum zalimun, dan orang yang menyembah anaknya lembu tadi, anaknya sapi tadi, wa antum zalimun, dan kalian itu termasuk orang-orang yang zalim. Jadi setelah Kanjeng Nabi Musa lagi uzlah, lagi bertapa di Gunung Tur Sina, umatnya itu kayak kehilangan pedoman. Terus piye ini? Aku mau sholat, mau sembahyang, piye caranya? Ada yang punya inisiatif membuat patung lembu, patung sapi, patung anaknya sapi. Namanya siapa? Yang membuat patung sapi di zamannya Kanjeng Nabi Musa namanya Samiri. Belum kenal? Kenalan dulu sana. Samiri itulah yang seseorang pemahat, pembuat patung, namanya Samiri. Pembuat patung sapi, anaknya sapi, untuk dijadikan sesembahan. Tsumma, kemudian afauna, kami memaafkan, kata Allah, angkum, atas mereka, mimba dzalik, dari setelah itu, setelah mereka sadar, setelah Kanjeng Nabi Musa datang, dimaafkan. Karena memang nggak ada yang ngasih petunjuk saat itu. Dzalika la'allakum tashkurun, itulah la'allakum tashkurun, kejadian itu, kesempatan itu, la'allakum, dimiliki oleh kalian, tashkurun, agar kalian itu bersyukur, agar kalian bersyukur kepada Allah. Jadi tatkala diselamatkan dari bala,
diselamatkan dari musibah, diselamatkan dari kezalimannya Fir'aun beserta pengikut-pengikutnya, seharusnya kita itu bersyukur kepada Allah. Kalau pas tatkala kejadian banyak, misalkan sampean pas tatkala kena musibah, misalkan kapalnya di tengah lautan mau tenggelam, misalkan sampean itu, ya Allah selamatkan kami ya Allah, nanti setelah kami selamat nanti saya akan tasyakuran nyembelih sapi, kan? Alhamdulillah ternyata diselamatkan oleh tim SAR, misalkan. Setelah nyampe di daratan, setelah selamat nyampe di rumahnya, ketemu dengan anak dan istrinya, lupa sama yang mau nyembelih sapi buat syukuran, lupa. Oh, nyembelih aja, kambing aja, nggak usah sapi terlalu besar, gitu ya. Setelah dapat undangan, diundang semua tetangganya untuk tasyakuran, gak jadi nyembelih kambing, akhirnya nyembelih ayam beserta telurnya, ya. Wa idz ataina Musal kitab, dan setelah kami berikan kepada Musa kitab. Jadi hasilnya Kanjeng Nabi Musa itu uzlah tadi, bertapa tadi di Gunung Tursina selama 40 malam. Kanjeng Nabi Musa diberikan kitab oleh Allah. Namanya kitabnya kitab Taurat. Wal Furqan, dan memberikan Furqan, pembeda. Jadi kitab tadi itu sebagai petunjuk, la'allakum tahtadun, agar mereka itu mendapatkan petunjuk. Jadi kitab itu bisa menjadi wasilah kebaikan, juga kitab itu bisa jadi wasilah kejelekan kalau sampean nggak bisa memanfaatkan kitab. Makanya Bapak sarankan setiap kita mau tidur, kita terlebih dahulu sholat apa? Sebelum tidur sholat witir. Iqra kitabak, kemudian kita harus membaca kitab. Iqra kitabaka kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasibah. Jadi kitabnya sampean itu mulai dari pagi sampai mau tidur itu harus dibaca. Aku tadi pagi itu jam 8 itu tadi aku nendang kucing, kan? Aku tadi itu marahin orang di lampu merah, kan? Diingat-ingat semua kitabnya sampean tuh. Ada yang warnanya merah tulisannya, ada yang warnanya putih, ada yang warnanya hijau, bermacam-macam tulisannya. Tadi siang aku bohong, tadi siang aku bermaksiat, tadi sore aku nyolong, nyuri, habis maghrib aku males, gak sholat, itu maksiat semua. Dibaca itu kitabnya sebelum tidur, sampai harus minta ampun kepada Allah dengan membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah, maafkan kejadian tadi siang itu, maafkan kejadian tadi pagi, ya Allah, aku telah bermaksiat, ya Allah. Maksiat apa li? Ada cewek ayu tadi, ya Allah, pakai rok nih ini nggak dilihat eman, dilihat dosa, nggak dilihat mubadir, dilihat dosa. Minta ampun sama Allah, insya Allah diampuni. Wa idz qala Musa liqaumihi, dan ketika berkata Kanjeng Nabi Musa terhadap kaumnya, ya qaumi innakum, wahai kaumku, sesungguhnya kalian dolamtum anfusakum, telah mendolimi kalian terhadap diri kalian sendiri, bittihadikumul ijlah, dengan
Ijlah anak lembu, patung anak lembu itu kamu termasuk orang yang mendolimi diri kalian sendiri. Fatubu ila barikum, maka bertaubatlah kalian semua ila barikum terhadap Tuhan yang menciptakan kalian. Siapa? Allah. Faqtulu anfusakum, dan bunuhlah dan sembelihlah dan potonglah diri kalian. Mutilasi sama ini. Maksudnya apa? Suruh putus, suruh potong, ajakan, bisikan dari hawa nafsu yang mendorong kita melakukan keburukan. Dipotong itu. Yang nyuruh kalian nyembah patung itu dipotong nafsunya itu. Bisikannya itu dipotong atau di off kan kalau HP itu di off. Kalau pas lagi on di off biar tidak mengganggu. Dzalikum khairul lakum, hal yang demikian itu bagi kalian khairul lakum, lebih baik bagi kalian inda bariukum, di sisi pencipta kalian. Siapa? Allah. Fataba alaikum, maka Allah akan menerima taubat kalian. Makanya bertaubat. Innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya pencipta kalian itu Allah Subhanahu wa taala huwat tawwabur rahim, dialah Allah at-tawwabur rahim, yang penerima taubat dan juga yang maha penyayang. Ingat bahwa setiap manusia pasti melakukan kesalahan. Enggak siapapun, enggak kiai, enggak ustadz, enggak orang biasa, enggak orang awam, enggak nabi, enggak habib, enggak kiai, enggak ustadz, enggak buya, semua pasti melakukan kesalahan. Setiap orang melakukan kesalahan dianjurkan untuk bertaubat. Jadi nggak usah khawatir sampean itu, karena sampean dititipi oleh Allah ada dua sifat. Yang pertama fujurohum wa taqwahum, sifat fujur, pembangkang, durhaka, diilhami sampean. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, diilhami dua sifat, satu fujur, dua takwa. Semua punya, biasa kalau kita ini tempatnya salah dan lupa. Al-insan mahallul khata wan nisyan, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kullu bani Adam khata, setiap keturunan Kanjeng Nabi Adam pasti melakukan kesalahan. Khairu khotoina tawwabuna, sebaik-baiknya orang yang melakukan dosa adalah bertaubat kepada Allah. Setiap manusia yang namanya keturunan Adam pasti melakukan kesalahan. Tapi sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan yaitu bertaubat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita terhadap hamba-hambanya yang suka bertaubat dan diterima taubatnya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya